Halo, saya David Darisnanda dari Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan membahas tentang konservasi. Apa sih konservasi itu? Menurut International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN, konservasi merupakan suatu kegiatan memanajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati, konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati di mana pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana demi menjamin kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Secara umum, konservasi adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam maupun suatu situs agar dapat dipertahankan dan tidak terjadi kepunahan. Setelah mengetahui pengertian dari konservasi, kita jadi paham apa itu konservasi. Konservasi memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan konservasi adalah sebagai berikut. 1. Untuk melindungi dan memelihara sebuah lingkungan atau tempat penting dan bernilai agar tidak rusak. 2. Menjaga ekosistem alam agar kualitas lingkungan tersebut terjaga. 3. Melindungi serta melestarikan spesies flora dan fauna yang langka agar tidak punah. 4. Melindungi benda-benda bersejarah agar tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, manfaat dari konservasi. Secara umum, manfaat konservasi dibagi menjadi dua, yaitu antara lain, yang pertama, manfaat ekologi. Dengan adanya upaya konservasi, membuat keanekaragaman hayati dapat memperoleh perlindungan melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Yang kedua, manfaat ekonomi. Menjaga kelestarian alam dapat memberi manfaat ekonomi bagi manusia, karena sumber daya alam yang terjaga, maka hasilnya dapat terus dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan manusia. Jika suatu lingkungan mengalami kerusakan, maka risiko kerugian dapat terus meningkat. Di kota kelahiran saya, di Kabupaten Pati, terdapat sebuah peninggalan bersejarah yang diyakini sebagai pintu gerbang bekas kerajaan Majapahit. Peninggalan ini tepatnya berada di Dukuh Rendole, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Menurut legenda, pintu gerbang Majapahit ini merupakan persyaratan yang diberikan oleh Sunan Muria kepada Kebun Nyabrang yang ingin mempersunting putri Sunan Muria. Namun, setibanya di Dukuh Rendole, Desa Muktiharjo, Kebun Nyabrang sudah tidak sanggup lagi membawanya, karena pintu gerbang Keputren Majapahit tersebut diambil dari Kerajaan Majapahit yang sekarang Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang memerlukan jarak tempuh yang sangat jauh. Kebun Nyabrang sudah tidak kuat lagi mengangkat pintu gerbang tersebut. Saking lelahnya hingga membuat matanya sampai melotot, atau dalam istilah Jawa, mondol dan tele-tele, sehingga dia memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut yang sekarang dinamakan Desa Rendole atau Mondol dan Tele-Tele. Konon, Kebun Nyabrang menunggu pintu gerbang Keputren tersebut sampai meninggal dunia. Itulah sedikit cerita tentang pintu gerbang Majapahit di Kabupaten Pati. Nah, kemudian agar peninggalan sejarah tersebut tidak rusak, pastinya harus dilakukan konservasi. Bentuk konservasi yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menjaganya dari kerusakan yang disebabkan oleh alam dan ulah jari tangan manusia. Contoh kasusnya adalah kasus pencoretan atau vandalisme yang terjadi terhadap bunker peninggalan pada masa penjajahan Belanda di kawasan Cagar Alam Pangandaran, Jawa Barat. Hal ini pastinya merusak keindahan dan nilai sejarah yang ada pada peninggalan sejarah tersebut. Sehingga, dari diri kita sendiri, dan kita harus mengingatkan kepada orang lain untuk tidak melakukan hal tersebut. Selain itu,
Pihak berwajib juga dapat membuat peraturan dan memberikan sanksi pada pelaku yang melakukan pencoretan terhadap bangunan atau peninggalan bersejarah lainnya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.